Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening dan berikut adalah emiten update kami pada pagi hari ini di mana ada saham farmasi pemegang merek produk Imbus pemirsa PT Soho Global Health atau SOHO ini melesat 19,8% pada perdagangan kemarin. Kemudian dinilai bergerak tak wajar saham Bank Mega atau Mega masuk umah. Unilever atau UNVR jelaskan kasasi merek pasta gigi versus orang tua yang dinilai tidak pengaruhi kelangsungan usaha Unilever Indonesia. Jasa Marga JSMR akan menyesuaikan tarif di 6 ruas tol mulai 17 Januari 2021 mendatang dan PD pendapatan akan mengalami peningkatan dengan penyesuaian tersebut. Dan berikut adalah grafis mengenai fundamental emiten Soho yang kami highlight pemirsa dari emiten update di mana kinerja Kamis 14 Januari 2020 naik 19,8% di 6.050, net buy pasar negosiasi 2,29 triliun rupiah, net buy di pasar reguler 605 miliar rupiah per 38,52 kali, pergerakan 1 bulan 23,3%, market cap-nya 7,68 triliun rupiah. Pak Alfred, menarik tidak mencermati emiten Soho Global Health dengan kenaikan 19% di perdagangan kemarin? Ya, sektor healthcare memang bisa dibilang paling seksi di tahun ini ya. Jadi hampir semua memang saham-saham healthcare, farmasi naik cukup signifikan. Bahkan Soho juga kita lihat dalam 2 hari ini naik juga cukup signifikan. Jadi kalau bisa menarik dari sisi PE juga Soho relatif masih cukup murah kalau dibandingkan sektor farmasi yang lainnya. Dari sisi performa juga historis juga cukup bagus. Memang transaksi yang terjadi di pasar negosiasi kemarin cukup mengejutkan. Cuma tinggal ini yang harus dieksplor oleh para investor. Karena kalau kita lihat ekspektasi kami ini lebih kepada perubahan dari pemegang saham ya. Kalau kita lihat dari jumlah transaksinya kemungkinan ini pemegang saham majority yang bisa jadi dia pindah account atau bagaimana seperti itu. Jadi lebih kepada transaksi untuk internal, tidak ada transaksi yang perubahan pengendali. Karena kan jumlahnya cukup signifikan tuh untuk transaksi negosiasi kemarin. Nah, betul, yang satu lagi yang kedua adalah likuiditas. Ini yang perlu diperhatikan oleh investor juga. Soho bisa dibilang likuiditasnya masih kurang liquid ya? Cukup lah, kurang liquid. Jadi ini juga yang perlu dicermati bahwa bisa saja seperti ini akan hilang likuiditasnya dan itu tentu menjadi resiko yang cukup besar bagi investor ke depannya. Oke, hari ini kembali menguat 1.200 poin Pak Alfred di 7.250. Closing kemarin 6.050, sekarang 7.250. Dan kalau mencermati data RTI, net foreign buy di pasar reguler 1,45 miliar rupiah. Ini sebenarnya nggak terlalu besar ya untuk pagi hari ini. Sebenarnya apa rekomendasi untuk Soho di harga 7.250 ini, Pak? Ya, kalau untuk harganya sudah naik 2 kali auto rejection atas ya. Jadi ini yang perlu dicermati, resikonya semakin tinggi. Kalau belum clear, investor hanya berdasarkan rumor, jadi lebih bagus memang profit taking dulu untuk saham yang seperti ini. Kecuali memang ada klarifikasi dari perseroan terkait prospek mereka atau ekspansi mereka, itu jauh lebih baik. Baik, lantas Anda lebih confirm ke saham apa kalau begitu untuk jangka pendek? Ya, untuk jangka pendek kita melihat emiten-emiten BUMN kita cukup bagus ya. Jadi kalau kita lihat terobosan-terobosan Kementerian BUMN untuk mengimprove BUMN kita bisa dibilang sangat baik sekali dan sudah diapresiasi. Artinya bahwa kita punya banyak emiten BUMN dan ada beberapa yang menurut kita masih cukup bagus seperti Pegas, Kras, atau bank BUMN kita, Bank Mandiri, Bank BNI, relatif masih cukup bagus untuk kedepannya. Jadi kalau untuk yang short term kita ngelihat Pegas dan Kras sepertinya masih cukup bagus untuk short term. Oke, PTBA, Kras, Pegas masih menarik untuk short term, direkomendasikan untuk buy. Kita bahas satu persatu. Untuk yang short term terlebih dahulu Pak, Pegas. Hari ini Pegas melemah 0,28%, 1810 begitu ya. Apa strateginya? Kalau mau buy sebaiknya di posisi berapa? Support resisten untuk Pegas?
Ya, kalau untuk supportnya kita memang melihat mendekati level 1.900 ya. Jadi kalau hari ini ada di level 1.800 relatif kita melihat bahwa pekan depan kemungkinan akan bisa tembus di 1.900. Kalau untuk area buy-nya kita melihat kalau koreksinya besar kemungkinan bisa di bawah 1.800. Tapi sampai sejauh ini kita tadi masih meyakini secara market koreksinya nggak akan terlalu cukup besar. Jadi sehingga kalau untuk level harga mungkin bisa di bawah 1.780 sampai 1.800 relatif area entry yang cukup bagus untuk pegas. Berarti saat ini di 1.805 sudah boleh mulai dicermati nih untuk pegas atau sudah boleh mulai dicicil? Betul, jadi kalau memang short term kita cukup optimis untuk pekan depan bisa bergerak atau menembus level resistennya di 1.900. Tinggal ekspektasi masing-masing investor terhadap returnnya. Artinya kalau dia cukup nyaman tadi di kisaran 45%-an ya mungkin di harga sekarang juga sudah cukup bagus sebenarnya di 1805 ya, 1.800 sampai 1805. Meskipun melemah 0,28% di pasar reguler pada pagi hari ini mencatatkan net buy 336,97 miliar rupiah atau hampir 340 miliar begitu ya. Pak Alfred, Pegas ini kan ada story fundamentalnya terkait dengan persoalan pajak bersama dengan Ditjen Pajak, ada polemik di sana. Apa yang membuat Anda begitu optimis bahwa ini masih menarik sebenarnya untuk Pegas? Ya, saya melihat komitmen yang bagus dari pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN untuk mengimprove banyak BUMN kita ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi Antam, Timah yang juga sudah diberikan prospek yang cukup bagus ke depannya, dan kalau kita lihat kemungkinan ini akan terjadi di hampir semua BUMN kita. Dan sampai sejauh ini memang BUMN kita relatif cukup bagus prospek ke depannya. Dukungan pemerintah juga cukup serius ya. Beberapa BUMN yang bermasalah terhadap pendanaan sudah disupport. Bicara masalah restrukturisasi hutang juga sudah disupport. Jadi sebenarnya ini momen yang bagus sebenarnya bagi BUMN tahun ini. Momen yang bagus untuk BUMN tahun ini sehingga salah satu yang Anda rekomendasikan dari BUMN adalah Pegas ya Pak ya? Iya. Baik, harga beli bisa di 1.780 sampai 1.800 pemirsa dan resisten di kisaran 1.900 yang terdekat. Kita ke keras, belinya di posisi berapa dan resistennya di posisi berapa Pak? Ya, kalau untuk keras resistennya ada di pekan depan di 850 ya, 840, 850. Nah, sementara kalau kita lihat supportnya ini masih cukup kuat di level 700. Jadi relatif di harga sekarang kalau mau masuk bisa lihat di harga 760 sampai 770. Karena kita perkirakan juga sentimennya masih bagus dan berharap tadi bahwa tahun 2020 bisa ditutup dengan janji manajemen ya, bisa memperoleh laba ya. Artinya kalau memperoleh laba ini angin segar, sesuatu yang memang sudah cukup dirindukan untuk emiten kita yang satu ini. Oke, 760 sampai 770 adalah level menarik untuk buy, artinya tunggu lagi sedikit karena sekarang di 775, resisten di 850. Bagaimana dengan PTBA dan juga emiten yang Anda rekomendasikan untuk jangka menengah? Anda tadi sempat menyebutkan emiten perbankan, kemudian Astra juga Anda rekomendasikan. Kita jeda terlebih dahulu Pak Alfred. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, pembahasan strategi untuk investasi di pasar modal dan saham yang masih direkomendasikan akan kami sampaikan sesaat lagi.